Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosalina Yana Putri dengan NIM 21002132. Saya merupakan mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 manajemen tugas yang diaku oleh Bapak Muhammad Fanati. Tugasnya yaitu membuat video menganalisis tentang sejarah perkembangan public relation yang disajikan oleh Bapak di dalam Learning 2 UMT. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis atau kesimpulan yang saya dapatkan dari video. Ada satu statement yang harus kita pahami bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah salah satu yang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail dan berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian, saling pemahaman antara lembaga atau institusi atau perusahaan atau organisasi dengan masyarakat atau publik dari lembaga atau organisasi tersebut, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Yang harus digarisbawahi bahwa public relation itu adalah suatu proses yang terencana untuk menciptakan hubungan yang baik atau saling pengertian secara berkesinambungan antara kedua belah pihak ini, baik itu lembaga dengan publik atau masyarakatnya dengan secara umum. Sebagai ilmu pengetahuan, humas atau public relation ini relatif memang baru untuk bangsa Indonesia, tetapi perkembangannya di dunia secara internasional itu bukan merupakan hal yang baru lagi. Mulai dari perkembangannya dari manajemen humas atau public relation. Humas atau public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, termasuk sosiologi atau psikologi. Bahkan yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan masih banyak ilmu yang lain yang termasuk dalam keilmuan manajemen humas atau public relation. Ilmu dari public relation bahkan istilahnya itu muncul pada abad 20, tepatnya di Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama setiap kelompoknya. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama hampir semua belah pihak demi kepentingan bekerja sama. Maka pada saat itu terjadilah revolusi industri pada saat itu yang dianggap sebagai pemicu lahirnya humas atau public relation. Ketika kita coba olah kembali secara detail persoalan atau keilmuan dari kehumasan atau public relation justru sudah ada cikal bakalnya atau muncul atau diterapkan berabad-abad yang silam. Contohnya penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewa. Jadi proses menyambut kedatangan dari tamu istimewa melalui beragam upacara dalam rangka tujuannya menjaga hubungan baik, memunculkan kenyamanan dan merasa dihargai oleh publik yang menunggu. Itu adalah ilmu public relation. Hal ini sudah diterapkan Ratu Balkis ketika menyambut Nabi Sulaiman. Setelah itu ada juga yaitu penyambutan dari Mark Antony yang disambut meriah oleh Cleopatra. Kedatangan Mark Antony disambut meriah oleh Cleopatra. Adapun lokasi penyambutan dilakukan di tepi Sungai Nil. Cleopatra hendak menunjukkan keindahan dan kelembutan dirinya melalui interpretasi Sungai Nil sebagai seorang ratu. Hal ini secara tidak langsung merupakan pencitraan yang dilakukan Cleopatra terhadap Mark Antony. Cleopatra menginginkan pertemuan dengan Mark Antony akan berlanjut dengan kerjasama yang baik dan menguntungkan keduanya. Cleopatra sebagai pembeli dan Mark Antony sebagai penjual barang. Dalam komunikasi, kesan pertama merupakan sesuatu yang penting untuk hubungan selanjutnya. Hal ini dimaksudkan jika kesan pertama buruk, maka kerjasama tidak akan terwujud. Oleh karenanya, Cleopatra berusaha memberikan kesan pertama yang mampu memesonakan Mark Antony supaya keinginannya terwujud. Jadi dapat kita simpulkan bahwa humas atau public relation
memang pada prinsipnya punya fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antar setiap komponen-komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi-motivasi yang ada, dan menjadi proaktif. Publik yang dimaksud dalam public relation adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi humas atau public relation baik eksternal maupun internal. Dalam dunia humas atau public relation, Ivy Leatherby bukanlah nama yang asing didengar. Beliau dikenal sebagai Bapak Public Relations dunia yang merupakan praktisi awal dan bahkan pencetus dalam pendekatan melalui public relation. Ivy Lee merupakan anak dari seorang pendeta yang bernama James Weatherman Lee dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lee kemudian menempuh dan menyelesaikan pendidikannya di Princeton University. Pada saat ini berkuliah di Princeton, ia mengembangkan keterampilan dalam menulis dengan bergabung dalam pembuatan koran kampus. Keahliannya dalam menulis ini kemudian membantu dia untuk menjadi seorang jurnalis bisnis untuk koran harian New York Journal. Pada tahun 1903, dia mulai terjun ke dunia hubungan masyarakat yang masih baru pada saat itu. Hal ini banyak dilakukan oleh jurnalis-jurnalis yang ada pada masa itu karena kekecewaan mereka dengan rendahnya gaji serta panjangnya jam kerja yang harus ditempuh oleh seorang jurnalis. Meskipun ia mulai menggeluti dunia humas, namun ia tidak sepenuhnya meninggalkan jurnalis. Ivy Lee bersama dengan rekannya George Parker mendirikan perusahaan public relation yang bernama Parker & Lee. Ia merupakan salah satu perusahaan public relation pertama yang didirikan di Amerika. Dengan ini, ia berhasil menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia public relation pada masa itu. Mereka juga menciptakan Declaration of Principle untuk menunjukkan komitmen dalam integritas jurnalistik. Deklarasi ini merupakan kontribusi yang diberikan oleh Lee yang bertahan lama dalam profesinya sebagai praktisi PR. Kronologi dari perkembangan public relation atau manajemen humas di dunia, yaitu pada abad ke-19, public relation di Indonesia dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh, dan pada tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Selanjutnya, pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925, di New York PR sebagai pendidikan tinggi resmi. Dan pada tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Pada tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Di Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis. Pada tahun 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1990 sampai sekarang, perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Yang kedua, membangun kerjasama secara lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Perkembangan public relation di Indonesia. Alwi Dahlan pada Konvensi Humas tahun 1944, sejarah humas di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI. Pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation bahwa di Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya public relation, sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno melalui
sidang PPKI yang kemudian ditunda, kemudian tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui Dewan Pers mengenai pemilihan presiden pada saat itu. Bung Karno dan timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Menurut M. Linggar, praktik humas sudah ada sejak zaman Mataram atau sejak Penembahan Senopati mengumumkan bahwa ia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Pantai Selatan. Hal ini dibuat untuk menyaingi adipati-adipati pantai utara yang lebih bisa mendapat restu para wali. Tapi kita sepakat dalam keautentikan sejarah, maka humas otentik sejak proklamasi 17 Agustus 1945, dan pada saat itu proyek Meskeluar membentuk Citra dengan adanya Radio Republik Indonesia dan TVRI, dan dalam perkembangannya ada Depen, Setnek, Jubir, dan Depkominfo. Pasca proklamasi tahun 1945 dengan memanfaatkan banyak sekali media khususnya radio dan televisi, kemudian tahun 1962 merupakan cikal bakal pembentukan humas secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Belanda. Selanjutnya tahun 1960 sampai 1971 terbentuk suatu wadah berbentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dan tahun selanjutnya yaitu 1967 didirikan Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Tinggi Negara yang disingkat KOR. Tahun 1972 sampai 1993 muncul PR kalangan profesional pada lembaga swasta umum yang ditandai dengan didirikannya suatu wadah profesi humas, yaitu Kehumasan pada tanggal 15 Desember 1992 yang pendirinya Wardiman Lojoningro, Marah Yohanes, Nana Sutesna, M. Alwi, Dahlan Faisal Tamim, Wisaksono Noyarhadi, Imam Sojono dengan ketuanya Marah Yohanes. Tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi humas yang disebut APRI, yang merupakan suatu wadah profesi berbentuk organisasi dari perusahaan yang independen yang bertujuan mewujudkan fungsi PRR yang jujur bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan memberi informasi terhadap klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam PR, mengembangkan kepercayaan umum atas public relation. Bahkan pada tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Bernita. 4 tahap perkembangan humas, yaitu yang pertama early public relation, propaganda, yang kedua propaganda public stack, yang ketiga early two-way communication, yang keempat advanced two-way communication. Perkembangan public relation dalam sektor atau tahap demi tahap dalam kajian keilmuan. Sebagai kajian ilmu, public relation melahirkan banyak sekali teori dan paradigma dan konsep-konsep yang berkaitan dengan public relation. Sedangkan sebagai profesi, public relation adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Public relation sebagai ilmu tentu banyak berbicara tentang berbagai penelitian, yaitu penelitian tentang public relation yang dapat menguji atau memverifikasi terkait teori atau pemecahan masalah, atau menumbuhkan atau menentukan fakta-fakta lapangan yang terkait dengan persoalan yang dialami oleh sebuah lembaga atau organisasi, termasuk peran-peran dan penelitian-penelitian yang dilakukan PR dalam membuat berbagai macam program yang tepat perbaikan dan perkembangan lembaga. Public relations sebagai profesi itu menjadi seni dan dapat digunakan secara praktis oleh praktisi PR, dan PR praktis ini melahirkan profesi PR sebagai halnya profesi-profesi lainnya, sehingga PR bisa dinyatakan sebagai sebuah payung yang mencakup berbagai area fungsi, mulai dari communication, yaitu hubungan communication, hubungan kelembagaan, hubungan konsumen, dan hubungan industri. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.